Coba bayangkan ini ya, bayangkan seorang presiden lagi berdiri di atas panggung peresmian proyek besar. Proyek bernilai triliunan rupiah lah pokoknya. Ya, yang biasanya kan momen kayak gitu dipakai buat ya selebrasi gitu kan? Atau pamer visi masa depan yang optimis lah. Betul, tapi ini beda. Alih-alih merayakan, beliau malah menatap tajam, menantang para kritikusnya. Bahkan terang-terangan nyuruh mereka buat kabur saja dari negaranya. Wah, itu teguran yang luar biasa keras ya. Dan ketika panggung ekonomi berubah jadi semacam arena teguran moral, disitulah kita tahu ada lapisan dinamika kekuasaan yang jauh lebih kompleks, yang lagi dimainkan di belakang layar. Bener banget. Nah, selamat datang di pembahasan mendalam kita untuk edisi hari ini, Rabu 29 April 2026. Sangat menyenangkan Anda bisa kembali meluangkan waktu bersama kami. Ya, dan kita punya materi yang luar biasa padat hari ini. Padat dan seru, sumber utama kita berangkat dari sebuah artikel di CNN Indonesia yang meliput pidato Presiden Prabowo Subianto di acara groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap kedua di Cilacap. Di Jawa Tengah ya? Yap. Dan misi kita hari ini adalah membongkar mekanisme di balik narasi Indonesia gelap yang dilontarkan sang presiden. Terus kita juga bakal mengurai kontradiksi dari teguran kerasnya ke para pengusaha raksasa. Dan pada akhirnya nanti, kita bakal melihat bagaimana publik, melalui kolom komentar tentunya, merespons dan bisa dibilang agak menghancurkan ilusi teater politik tersebut. Betul sekali. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus bikin satu deklarasi penting nih ke Anda yang sedang mendengarkan. Silakan, ini memang krusial banget buat konteks kita. Gini, teks yang kita hadapi hari ini tuh syarat banget dengan muatan politik, polarisasi, dan narasi yang sangat memancing emosi. Sangat sensitif ya. Banget. Jadi kami ingin secara eksplisit menegaskan kepada Anda bahwa pembahasan kita hari ini sepenuhnya analitis dan objektif. Kami tidak memihak, tidak mendukung, dan sama sekali tidak menolak pandangan politik sayap kanan maupun sayap kiri manapun. Termasuk kubu pemerintah maupun oposisi ya. Tepat. Tujuan kita murni cuma buat membedah gagasan, konteks struktural, dan fakta yang ada di dalam teks sumber itu. Biar Anda bisa memahami situasinya secara independen. Karena memahami bagaimana mesin retorika ini bekerja dari dalam, itu jauh lebih berharga daripada sekedar debat soal siapa yang benar atau salah. Setuju. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama yang sangat menyita perhatian saya. Bagian soal Indonesia gelap itu. Iya, Presiden mengutip sebuah sentimen yang sepertinya sangat mengganggu beliau. Narasi soal Indonesia gelap, matanya buram. Beliau menargetkan orang-orang yang, menyebarkan kekhawatiran ini. Dan pesannya sangat lugas ya di situ. Lugas dan keras. Beliau bilang, kalau ada yang mau kabur, kabur saja. Terus beliau juga nambahin, di tengah ketidakpastian global saat ini, Indonesia justru ditempatkan sebagai negara paling aman di dunia. Dan harapannya yang pesimis lebih baik pergi supaya nggak bikin gaduh gitu kan? Nah, itu. Kata gaduh itu menarik, tapi jujur nih, saya agak kesulitan memahami logikanya. Kayak, ini kan ibarat kapten tim olahraga ya. Gimana tuh analoginya? Ya ibarat kapten tim yang lagi nerahin rekan setimnya yang pesimis di ruang ganti. Kayak, kalau kalian nggak percaya kita bisa menang, keluar saja dari ruang ganti. Oke, masuk akal. Terus masalahnya di mana? Masalahnya, sang presiden sendiri di pidato yang sama kan mengakui kalau dunia ini lagi ada di tengah ketidakpastian global. Betul, beliau mengakui itu. Jadi kalau saya ada di kapal, terus kapten bilang di depan ada badai besar, wajar dong kalau saya cemas. Saya mungkin bilang, wah awannya gelap banget nih. Reaksi natural ya? Iya, tapi kalau kaptennya malah balas, kalau kamu pesimis, lompat saja dari kapal ini. Ya itu sama sekali nggak menenangkan saya dong. Dan pastinya nggak menyingkirkan badai itu juga. Bener. Makanya saya mikir, apakah menyuruh orang yang khawatir untuk pergi itu benar-benar menyelesaikan akar kecemasan mereka? Begini. Kalau kita analisis dari kacamata komunikasi politik, sasaran dari retorika tersebut tuh sebenarnya bukan buat menenangkan penumpang yang cemas. Oh ya? Terus buat siapa dong? Sasarannya justru buat mengkonsolidasi penumpang lain yang sudah loyal. Sekaligus mendiskreditkan si pengkritik di mata mayoritas. Oh wow, jadi semacam strategi polarisasi ya? Persis. Menggunakan frasa matanya buram, terus menantang orang untuk kabur, itu pada dasarnya adalah upaya membingkai ulang. Membingkai ulang gimana maksudnya? Jadi, kecemasan struktural soal ekonomi atau situasi global itu dibingkai menjadi sebuah cacat moral. Di politik, ketika Anda
nggak mau berdebat soal data yang kelam. Kayak inflasi atau ekonomi yang melambat gitu ya? Nah, iya. Daripada berdebat soal data itu, Anda menggeser perdebatannya jadi semacam ujian kesetiaan. Astaga, masuk akal banget. Makanya tadi dibilang jangan bikin gaduh ya. Betul. Di tradisi kita, harmoni sosial dan keheningan publik itu sering banget dijadikan metrik utama kesuksesan. Jadi, ketika pemerintah mendeklarasikan posisi mereka sebagai penjaga keamanan yang bikin negara ini paling aman di dunia, klaim itu jadi perisai absolut dong. Tepat sekali. Logikanya begini. Karena pemerintah udah susah payah memberikan keamanan di dunia yang lagi kacau balau, keluhan sekecil apapun itu dianggap sebagai bentuk ketidakbersyukuran. Dan mungkin dianggap sabotase juga ya. Kayak mengkritik berarti Anda nggak patriotik. Ya, dan itu otomatis memisahkan masyarakat jadi dua kubu jelas. Yang percaya Indonesia terang adalah patriot, yang nunjuk ke Indonesia gelap adalah pengganggu yang layak disuruh pergi. Wah, ini rapi banget sih pola komunikasinya. Tapi, nah ini tapinya nih, ini membawa kita ke sebuah kontradiksi yang sangat mencolok di pidato itu. Kontradiksi soal ekonomi itu ya? Iya, kalau retorikanya adalah Indonesia begitu aman, fondasinya kuat banget dan stabil, kenapa di menit-menit berikutnya urat leher Presiden justru menegang pas ngomongin ekonomi dalam negeri? Nah, itu paradoks klasiknya. Keamanan geopolitik ternyata nggak serta-merta mencerminkan stabilitas ekonomi di lapangan. Bener. Kemarahan soal pesimisme tadi tiba-tiba berubah haluan jadi sintilan tajam buat para elit pengusaha di Indonesia. Beliau cukup spesifik ya, nyebutin apa aja privilege yang udah dikasih ke mereka. Sangat spesifik. Beliau ngerinci daftar fasilitas dari negara. Ada konsesi tambang, terus konsesi perkebunan, sampai kredit triliunan rupiah dari bank milik rakyat. Dan kekecewaannya memuncak pas ngebahas kemana larinya hasil keuntungan itu kan? Betul. Pas pengusaha-pengusaha ini sukses meraup untung dari fasilitas negara, mereka malah nggak naruh kekayaannya di Indonesia. Presiden terang-terangan mempertanyakan nasionalisme mereka. Karena kekayaan yang harusnya dinikmati rakyat malah dibawa kabur. Iya. Ibaratnya nih buat Anda yang mendengarkan, bayangkan Anda menjamin resep rahasia keluarga, terus menjamin dapur, dan ngasih modal uang ke seorang teman buat buka restoran. Terus restorannya laris manis ya? Laris banget. Tapi boro-boro bagi keuntungan, teman Anda malah nyimpan semua uangnya di bank luar kota dan seumur-umur nggak pernah naktir Anda makan. Kesel nggak tuh? Wah, pasti kesel banget sih. Itu pengkhianatan namanya. Nah, Presiden marah karena itu. Tapi tunggu dulu, saya mau menantang ide ini sedikit. Bukankah pemerintah sendirilah yang ngasih konsesi dan kredit itu sejak awal? Ini poin kritis yang menarik nih. Kan sistem negaranya yang memungkinkan terjadinya pelarian modal itu. Bagaimana kita mendamaikan keluhan Presiden dengan fakta bahwa iya pemerintah yang bikin aturannya. Memang di situ letak inti masalahnya. Prabowo sebenarnya lagi menyoroti fenomena capital flight atau pelarian modal. Tapi, nah ini kuncinya. Gimana tuh? Beliau membingkainya sebagai kegagalan moral individu. Makanya beliau mempertanyakan nasionalisme mereka. Dibandingkan menyalahkan celah regulasi negaranya sendiri ya? Betul. Mengapa uang hasil ekspor sumber daya alam kita bisa dengan mudah diparkir di luar negeri, kayak di Singapura atau Swiss? Jawabannya bukan karena pengusaha itu tiba-tiba nggak nasionalis. Terus karena apa dong? Karena regulasi devisa hasil ekspor kita, atau DHE, memang punya celah yang memungkinkan hal itu terjadi secara legal. Selama bertahun-tahun, hukum kita nggak punya klausul pemaksa yang cukup kuat buat menahan uang itu di dalam negeri. Oh, jadi mereka tuh cuma main sesuai aturan pasar bebas yang ada aja ya? Modal kan pasti ngalir ke tempat yang bunganya lebih tinggi atau pajaknya lebih rendah. Persis. Itu hukum dasar kapitalisme. Dan ini adalah wujud nyata ketegangan abadi antara kebijakan negara versus kapitalisme pasar bebas. Tapi kalau emang ini salah regulasi, kenapa Presiden milih nyerang nasionalisme pengusaha di panggung? Kenapa nggak bilang aja, undang-undang kita lemah nih, mari kita revisi besar-besaran? Wah, kalau beliau ngakuin kelemahan struktural, itu sama aja menempatkan kesalahan pada institusi pemerintah itu sendiri dong. Ah, bener juga ya, bumerang jadinya. Dan lebih bahaya lagi, mereformasi undang-undang devisa atau nyabut izin tambang, itu kerjaan yang sangat berdarah-darah secara politik. Bisa memicu perlawanan dari oligarki. Jadi menyalahkan karakter individu itu semacam jalan keluar yang paling gampang ya? Jalan keluar retoris yang paling murah dan populer. Isu makroekonomi yang ruwet disulap jadi sinetron moralitas. Pahlawan pembela rakyat versus pengusaha serakah.
Wow, jadi secara nggak sadar, kesalahan sistem itu dilempar ke pundak moral si pengusaha. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah teater politik ini berhasil meyakinkan audiens? Bagian yang paling saya tunggu nih. Mari kita lihat reaksinya. Betul, karena ini bagian yang paling mencerahkan dari materi kita. Kita bakal baca termometer suara rakyat, alias realitas di kolom komentar berita tersebut. Di era digital kayak sekarang, Anda yang mendengarkan ini pasti tahu, audiens tuh nggak cuma jadi pendengar pasif. Mereka punya panggung sendiri buat ngerespon. Tepat. Kolom komentar itu ibarat alat tes lie detector real time buat ngukur kepercayaan publik. Dan reaksinya tuh benar-benar terbelah. Ada sih yang kemakan narasinya. Oh iya, yang dukung bilang apa? Ada akun yang nulis, "Hey, antek-antek asing." Jadi pencarian musuh bersama itu masih bekerja dengan sempurna di kelompok tertentu. Pembingkaian matanya buram tadi berhasil nemuin sasarannya di situ ya? Iya, tapi begitu kita scroll lebih jauh, ilusi panggungnya mulai runtuh. Ada kritik yang tajam banget. Ada akun nulis komentar ngerespon soal kekayaan yang dinikmati elit. Dia bilang, dinikmati segelintir orang, salah satunya dia. Wah, itu berani banget. Blak-blak banget kan, publik modern langsung nunjuk ironi bahwa presiden sendiri adalah bagian dari kelas elit pengusaha yang lagi beliau kritik. Dan ada satu konteks tambahan dari ekosistem situs beritanya yang bikin ini makin menarik kan? Oh iya, momen pencerahan banget ini. Bayangkan Anda lagi baca berita ini di HP Anda. Teks pidatonya heroik banget soal stabilitas nasional. Tapi, tepat di sebelahnya, di bagian artikel terkait, Algoritmanya nyodorin judul apa tuh? judulnya, Prabowo sudah 5 kali reshuffle dalam 1,5 tahun. Nah, itu dia. Antarmuka digital tuh kadang tanpa ampun menghancurkan dinding keempat dari teater politik ini. Bener banget. Gimana Anda bisa ngeklaim kita negara paling stabil di dunia kalau di layar yang sama publik lihat kabinet dibongkar pasang 5 kali dalam setahun setengah? Wajar kalau publik jadi ngerasa kelelahan dengan dinamika politiknya. Dan rasa lelah itu mengkristal di satu komentar pragmatis yang menurut saya juara banget hari ini. Yang mana tuh? Dia nulis begini, "Bos Prabowo, tolong jaga kurs dolar terhadap rupiah, karena itu cerminan prestasi Anda." Bahkan ada juga komentar ekstrem yang nyebut pilihan utama rakyat ya nurunin presiden kalau ekonomi nggak bener. Komentar soal dolar itu menarik, paksa narasi dari awang-awang geopolitik, balik turun ke realitas meja makan. Kenapa kurs rupiah tuh jadi metrik yang jauh lebih penting buat warga biasa dibanding pidato hilirisasi tadi? Kalau kita hubungkan lagi sama capital flight tadi ya, ketika miliaran dolar uang hasil ekspor nikel nggak masuk ke bank di Indonesia, suplai dolar di dalam negeri kan jadi langka. Dan kelangkaan bikin harga dolar meroket kan? Ya. Rupiah jadi melemah. Betul. Dan saat rupiah melemah, setiap barang import, mulai dari gandum buat mie instan, kedelai buat tempe, sampai komponen mesin, Semuanya jadi mahal banget. semuanya melambung harganya. Inflasi memukul kelas menengah dan bawah tanpa ampun. Oh, pantesan. Jadi pas masyarakat nuntut tolong jaga kurs dolar, mereka tuh lagi nunjukin pemahaman ekonomi yang super membumi. Jauh lebih real daripada marah-marah di panggung. Betul, mereka lagi menegaskan kalau, patriotisme seorang pemimpin itu nggak diukur dari kemarahan retoris. Diukurnya ya dari kompetensi teknokratis bikin kebijakan yang ngelindungi mata uang negaranya. Dengan kata lain, mereka seolah bilang ke presiden, "Pak, definisi Indonesia terang buat kami itu bukan soal aman dari asing atau marah ke pengusaha. Terang itu adalah harga sembako yang terjangkau minggu depan." Persis. Publik makin kebal sama bahasa populis. Mereka maunya akuntabilitas kuantitatif. Angka di pasar nggak bisa disulap pakai pidato. Wah, tamparan realitas yang luar biasa dari kolom komentar. Mari kita tarik mundur sebentar dan merangkum perjalanan diskusi kita hari ini. Silakan. Kita kan mulai dari panggung di Cilacap, di mana presiden nyuruh warga yang khawatir buat kabur saja demi mencegah kegaduhan. Terus kita juga ngebongkar soal paradoks pelarian modal tadi ya. Iya, pemerintah ngeluh uang dibawa kabur sama elit pengusaha, tapi dibingkai seolah itu masalah moral atau kurangnya rasa nasionalisme. Padahal akarnya ya kelemahan regulasi negara sendiri. Dan terakhir, kita lihat respons publik di era digital. Bener. Di tengah lanskap bongkar pasang kabinet 5 kali, masyarakat menembus retorika heroik itu dan menuntut bukti real pada nilai tukar rupiah. Lalu, kenapa pendengar kita harus peduli dengan semua ini? Nah, ini penting buat Anda yang mendengarkan. Memahami cara pemimpin membingkai isu kayak keamanan dan nasionalisme tuh bakal bantu Anda banget baca arah kebijakan ekonomi. Jadi nggak gampang termakan narasi ya? Betul.
apakah marah-marahnya Presiden soal konsesi tambang ini bakal beneran mengubah undang-undang devisa kita? Atau jangan-jangan cuma manajemen persepsi publik sementara uang terus lari ke luar negeri? Dengan paham mekanismenya, Anda punya alat analisis buat baca arah pasar. Alih-alih ikut hanyut dalam emosi politik yang memang sengaja diciptakan. Setuju banget. Nah, sebagai penutup, apakah ada satu pemikiran provokatif nih buat direnungkan pendengar kita? Tentu ada. Ini berangkat dari semua kontradiksi yang kita bahas tadi. Sang presiden kan dengan yakin mengklaim Indonesia itu negara paling aman di tengah krisis global. Tapi, di saat yang sama, beliau mengakui kalau kekayaan negara terus disedot keluar secara legal oleh segelintir elit. Iya, itu kontradiksi utamanya. Jadi pertanyaannya buat Anda pikirkan. Jika indikator Indonesia terang itu adalah rasa aman dari luar, tapi nyatanya secara internal kekayaan terus mengalir deras ke luar negeri, apakah terang yang dimaksud itu benar-benar sudah menyinari seluruh rakyat? Sebuah pertanyaan yang berat ya. Ataukah jangan-jangan sejauh ini cahaya terang tersebut sekedar lampu sorot panggung yang fungsinya cuma menerangi wajah para elit saat mereka lagi berpidato? Wow, itu analogi lampu sorot yang sangat menohok dan pastinya bakal terus terngiang di benak kita semua. Dan dengan pemikiran tersebut, kita harus menyudahi pembahasan mendalam kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak. Ya, terima kasih banyak karena Anda sudah menemani perjalanan bedah kasus ini dari awal hingga akhir. Tetaplah skeptis, teruslah mempertanyakan mekanisme di balik setiap pernyataan politik, dan yang paling penting jangan pernah lelah mencari tahu mengapa sesuatu terjadi. Sampai jumpa di diskusi seru kita selanjutnya. Sampai jumpa di penjelajahan informasi kita yang berikutnya, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.